Ya mohon maaf Pak, kalau kita banyak dosa, biasanya ke tempat yang kotor itu yang banyak apa Pak? Lalat. Kalau kita banyak dosa, yang datang itu lalat. Kalau kita bersih, maka yang datang itu yang baik-baik, yang wangi-wangi, yang baik-baik. Ya minimal astagfirullah, apalagi kalau kita bisa sayyidul istighfar ya. Kami yakin jamaah sudah hafal semua ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu rajanya istighfar Pak ya, puncaknya istighfar itu kalau hafal ya. Ada yang sudah hafal Pak ya? Hah? Masa belum Pak? Ustaz nanti dibuatkan tulisan Ustaz ya. Nah, karena itu ada hikmah lain. Siapa yang pagi baca istighfar itu, sayyidul istighfar, sore mati langsung masuk surga Pak. Jadi pagi baca sayyidul istighfar, sore mati masuk surga. Sore baca sayyidul istighfar, pagi mati masuk surga. Itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam memberikan sejumlah petunjuk ya. Ada jurus langit, ada jurus bumi. Kalau kita ingin punya income, punya penghasilan yang baik ya. Jurus langit antara lain tercantum dalam surah Nuh ya, nanti dibuka lagi surah Nuh ayat 10, 11, 12 ya. Surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya menyampaikan kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat buat kamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa anhara, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Maka ulama Hasan Basri yang sering kita dengarkan kisah tentang kedatangan 3 tamu berbeda-beda waktu. Tamu pertama mengadu bahwa hujan tidak kunjung tiba ya, kemarau sangat panjang. Bagaimana solusinya Kiai? Oh, harus banyak istighfar. Banyak istighfar, insya Allah hujan akan turun. Besok lagi ada tamu lagi punya masalah. Kiai, saya ini ekonomi saya kok susah, penghasilan saya kok sulit. Istighfar. Jadi pertanyaan apa saja jawabannya satu, istighfar. Besoknya ada orang yang sudah lama nikah nggak punya anak, datang ke dia. Kiai, saya ini udah lama nikah tapi nggak punya momongan. Bagaimana solusinya? Istighfar. Ya, ulama Hasan Basri ini juga berdasarkan ayat ini. Perintah Nabi Nuh kepada kaumnya, minta ampunlah kepada Tuhan, karena Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan, memperbanyak hartamu, dan memperbanyak anakmu, dan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Itu data dari hadis, dari Al-Quran. Dari hadis yang sering kita dengarkan, man lazimal istighfar
Siapa yang banyak membaca istighfar, rajin membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan kegelisahannya diubah menjadi kesenangan, dan kesulitannya diberikan jalan keluar, dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Istighfar adalah amalan yang sangat mudah. Sangat mudah. Sambil duduk, sambil berbaring, sambil tiduran bisa istighfar. Kita minta ampun kepada orang sambil tiduran digampar, Pak. Ini minta ampun kepada Allah sambil tiduran bisa, coba. Gampang sekali itu. Astaghfirullah, minimal astaghfirullah. Bisa dilanjutkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa juga diawali dengan tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil nyetir mobil bisa, Pak. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jalan pagi bisa. Daripada jalan pagi ngomongin orang atau membicarakan politik yang nggak tahu ujung pangkalnya, mendingan kita jalan pagi udah rame-rame subhanallah wa bihamdi, atau yang enak sendiri-sendiri, Pak ya. Kalau rame-rame itu ya biasanya ngomongin orang, bicara masalah politik yang tidak tahu ujung pangkalnya. Banyak yang bingung loh, Pak. Nanti di DKI itu nyoblos yang nomor berapa, pokoknya yang bingung. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, Pak. Nomor 4 ya. Banyak yang bingung juga. Ya udah mendingan kita apa? Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu pahalanya luar biasa, dan insya Allah akan memberikan jalan keluar kepada problema yang kita hadapi, dan insya Allah akan menambah income kita. Dari mana jalannya, Ustadz? Saya ini kan gaji tetap kan, itu kan. Ya kadang-kadang bisa dari anak kita, dari saudara kita, dari teman kita kan. Punya penghasilan lebih, mengalir kepada kami, kepada kita. Ya dulu, kembali lagi ya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu punya pendapat beda tentang penghasilan ya. Imam Syafi'i kalau ingin dapat penghasilan, income harus kerja. Imam Malik tidak harus kerja, tidak selalu harus kerja. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat, Pak, kerja kan, kerja, dapat penghasilan. Setelah dapat penghasilan, ngasih juga kepada gurunya Imam Malik. Nah ini buktinya, Kiai ini. Saya bekerja sekarang dapat penghasilan. Saya kan diam saja, kamu kasih, saya diam saja juga dapat penghasilan. Jadi dua-duanya benar, Pak ya. Ada yang kita nyari uang, ada uang yang nyari kita, uang nyari kita. Jadi itu tidak mustahil kan. Ada pintu-pintu rezeki yang masuk ke kita itu karena amalan-amalan tadi yang orang tidak tahu. Maka kita perbanyak, mudahkan Pak ya, mudah, sambil tidur, sambil apa, pokoknya kita subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebenarnya orang-orang sukses di Jakarta itu banyak yang asal usulnya itu, kata orang Jawa Timur, bonek, Pak ya. Bondo nekat kan. Saya banyak mendengar pengalaman orang-orang yang sukses asalnya bonek. Ya termasuk saya, walaupun saya ya bukan dianggap orang sukses ya. Banyak orang yang menganggap saya ini sukses. Saya ke Jakarta tidak punya apa-apa, Pak. Hanya tiket dari kampung ke sini, selesai, tamat. Pulang nggak bisa lagi. Pulang nggak bisa lagi. Jadi nggak punya apa-apa.
Ya akhirnya saya ya punya rumah banyak, punya mobil banyak ya karena dagang rumah Pak ya. Saya dagang rumah, punya mobil banyak karena saya dagang mobil kan, punya sekolah banyak kan ya, karena saya mendirikan sekolah. Banyak orang tanya juga. Ya saya sendiri nggak tahu bagaimana jurus apa itu kan. Ya kadang-kadang memang takdir Allah. Ya sudah Pak ya, kita itu salah satu ya, jurus langit ya. Ini mudah sekali. Yang mudah-mudahan Bapak bisa mengamalkan ya. Dan selain itu istighfar ini bisa merontokkan dosa-dosa kita. Ya mohon maaf Pak, kalau kita banyak dosa, biasanya ke tempat yang kotor itu yang banyak apa Pak? Lalat. Kalau kita banyak dosa yang datang itu lalat. Kalau kita bersih, maka yang datang itu yang baik-baik, yang wangi-wangi, yang baik-baik. Ya minimal astagfirullah, apalagi kalau kita bisa sayyidul istighfar ya. Kami yakin jamaah sudah hafal semua ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu rajanya istighfar Pak ya, puncaknya istighfar itu kalau hafal ya. Ada yang sudah hafal Pak ya? Hah? Masa belum Pak? Ustaz nanti dibuatkan tulisan Ustaz ya. Nah, karena itu ada hikmah lain. Siapa yang pagi baca istighfar itu, sayyidul istighfar, sore mati langsung masuk surga Pak. Jadi pagi baca sayyidul istighfar, sore mati masuk surga. Sore baca sayyidul istighfar, pagi mati masuk surga. Itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak hikmah. Sekarang jurus yang kedua, jurus langit dulu Pak ya. Jurus